Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Ansori. Di sini ingin menjelaskan atau menerangkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, penting atau tidaknya bahasa Indonesia, dan ragam bahasa Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia bab ke-15 pasal ke-36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukannya ada dua. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda, akan tetapi bahasa negara bersumber pada Undang-Undang 1945. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi: 1. Lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar SOS, budi, dan bahasa. Oke, sekarang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi: 1. Bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Dan terakhir, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penting atau tidaknya bahasa Indonesia. Baik, sebuah bahasa memiliki arti penting bagi negaranya, masyarakatnya, dan identitas suatu negara, karena bahasa merupakan alat interaksi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada bahasa, maka kegiatan sosial akan terganggu. Suatu negara memiliki ciri khas masing-masing, termasuk kebahasaan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat penting bagi masyarakat karena merupakan bahasa ibu atau bahasa resmi negara kita. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang memiliki adat, kebudayaan, dan bahasa daerah masing-masing. Sebuah bahasa penting atau tidak pentingnya dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah penutur, luas daerah penyebarannya, dan terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, swastra, dan budaya. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia ada 5 bagiannya. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan media, yang ketiga berdasarkan situasi, yang keempat berdasarkan bidang atau tema, dan kelima berdasarkan daerah. Saya akan menjelaskan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu itu terbagi menjadi 2 hal. Ragam Indonesia berdasarkan waktu lama, dan ragam Indonesia berdasarkan waktu baru. Yang kedua, berdasarkan media. Bahasa Indonesia berdasarkan media ini terbagi juga menjadi 2 hal. Yang pertama ragam lisan, yang kedua ragam tulis. Apa bedanya? Bedanya ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan yang pertama perlu kehadiran lawan tutur, sedangkan ragam tulis tidak perlu kehadiran lawan tutur. Perbedaan yang kedua, ragam lisan unsur gramatikal tidak lengkap, kan tetapi ragam tulis unsur gramatikalnya lengkap. Perbedaan yang ketiga, ragam lisan tidak terikat ruang dan waktu. Jikalau ragam lisan terikat ruang dan waktu. Jikalau ragam tulis tidak terikat ruang dan waktu. Perbedaan yang terakhir, ragam lisan dipengaruhi punktuasi, jeda, dan ritme suara. Jikalau ragam tulis
dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan situasi ada 4 hal. Berdasarkan ragam resmi atau formal atau ilmiah. Yang kedua, berdasarkan ragam tidak resmi atau informal atau kasual. Yang ketiga, ragam akrab atau intim. Dan terakhir, ragam konsulatif. Saya akan menjelaskan ragam ilmiah dan ragam non-ilmiah. Ragam ilmiah itu adalah lisan dan tulis. Yang dimaksud dengan lisan adalah bunyi bahasa Indonesia dengan yang bebas pengaruh dialek dan logat. Sedangkan yang dimaksud dengan tulis, yang pertama digunakan untuk keperluan ilmiah atau akademik. Yang kedua diatur oleh aturan ilmiah atau ejaan, diksi, kalimat, dan tata tulis baku. Sedangkan ragam non-ilmiah yang dimasukkan dengan ragam bahasa Indonesia berdasarkan situasi, yang dimaksud dengan ragam non-ilmiah sama, lisan dan tulis juga. Akan tetapi perbedaannya, yang dimaksud lisan di non-ilmiah ini adalah percakapan keseharian yang bebas aturan. Sedangkan untuk tulisnya, yang pertama, untuk keperluan non-ilmiah seperti pribadi, keluarga, dan sosial. Yang kedua, tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Mungkin sekian penjelasan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, penting atau tidaknya bahasa Indonesia, dan ragam bahasa Indonesia menurut saya. Saya Muhammad Mahfud Ansori. Jikalau ada salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.